Halo semuanya, kenalin lagi. Aku Kamilia Lia Rahman dengan NIM C14012311081 dari kelompok 1 paralel 1 Fisiologi Reproduksi Praktikum. Hari ini aku akan membahas tentang GSI, HSI, sama USG. Jadi kita langsung aja ke pengertiannya. Apa sih GSI itu? GSI itu adalah Gonadosomatic Index, yaitu suatu nilai dalam persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan yang dikalikan dengan 100%. Jadi rumusnya itu adalah GSI sama dengan bobot gonad per bobot ikan kali 100%. Jadi seiring perkembangan gonad itu kan bakal semakin besar kan. Nah, sehingga pada selama fase pematangan gonad, sebagian besar energi yang tersimpan di dalam hati itu bakal dialokasikan buat ke ovari buat proses fitologenesis. Gas itu bakal meningkat sebelum memijah dan akan mengalami penurunan setelah memijah. Kalau gitu, apa sih bedanya sama HSI? HSI itu adalah Hepatosomatic Index. Jadi, HS itu merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Hati merupakan tempat terjadinya proses fitologenesis. Sedangkan HSI ini merupakan nilai persen sebagai hasil dari perbandingan antara berat hati dengan berat tubuh yang dikalikan dengan 100. Adapun rumus dari HSI sendiri adalah HSI sama dengan bobot hati per bobot tubuh ikan dikalikan dengan 100%. Nilai HS itu dapat menurun karena berkurangnya cadangan lemak selama proses fitologenesis. Penurunan ini terjadi karena lemak maternal yang tersimpan di dalam hati telah dialihkan ke gonad untuk mendukung proses fitologenesis. Sehingga berat hati bakal ngalamin penurunan. Oleh karena itu, HSI dan GSI itu saling berhubungan. Lalu apa sih USG itu? Ultrasonografi atau USG, dia tuh menggunakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Adapun mode dalam USG ini ada banyak, yaitu A mode, B mode, real time B mode, M mode, dan color mode. A mode biasanya digunakan untuk pemeriksaan mata dan analisis komposisi lemak. B mode biasanya digunakan untuk menampilkan gambar dalam skala abu-abu berdasarkan intensitas gema. Sedangkan real time B mode adalah untuk menampilkan gambar bergerak dalam skala abu-abu. M mode atau motion mode digunakan untuk menganalisis pergerakan struktur anatomi dalam waktu yang nyata. Yang terakhir adalah color modes. Color modes menggunakan teknologi Doppler untuk menampilkan informasi aliran darah dalam warna. Praktikum yang kami lakukan menggunakan 2 ikan, yaitu pada ikan pertama adalah ikan lele. Sebelum dilakukan USG, pastikan tubuh ikan lele tidak ada air sama sekali dan pastikan untuk mengoleskan gel khusus USG secara merata ke dalam tubuh bagian perutnya lele. Ikan yang kedua adalah ikan nila. Proses yang dilakukan sama seperti ikan lele. Yang harus dilakukan adalah pertama-tama pastikan bersih dari air, dan yang kedua adalah dioleskan gel khusus USG
secara merata. Berikut adalah hasil USG pada lele. Berikut adalah hasil USG pada nila. Sebelum dilakukan pembedahan, pastikan ikan dimatikan terlebih dahulu. Pembedahan dilakukan secara berhati-hati supaya organ dan gonad tidak pecah. Jangan lupa untuk menimbang ikan sebelum dibedah. Pembedahan harus dilakukan hati-hati agar tidak merusak gonad. Lalu, pembedahan dilakukan harus sesuai dengan prosedur. Ikan yang sudah dibedah, dikeluarkan gonadnya secara perlahan supaya gonad tidak pecah dan tidak tersebar. Berikut adalah foto dokumentasi sebelum hati dan gonad diambil. Setelah diambil, gonad dan hati pun ditimbang, lalu dihitung HSI dan GSI-nya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.